Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Learn History, Live Victory. Nah, saya Hanifah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas dua lembaga pendidikan Islam yang sangat berpengaruh dalam sejarah, yaitu Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar. Yuk, simak singkatnya. Kita akan mulai dari pengertian sejarah pendidikan Islam. Nah, secara umum, sejarah pendidikan Islam adalah studi tentang perkembangan pendidikan Islam, yang dimulai dari zaman Rasulullah hingga saat ini. Sedangkan menurut para ulama, sejarah pendidikan Islam memiliki berbagai pengertian. Ada beberapa pengertian. Pertama tuh menurut Al-Atlas. Beliau merupakan seorang cendekiawan muslim. Nah, menurut beliau, sejarah pendidikan Islam adalah studi tentang bagaimana Islam telah membentuk dan mengembangkan sistem pendidikannya sendiri yang berbeda dari sistem-sistem pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu menurut Abul A'la Al-Maududi, seorang pemikir Islam. Menurut beliau, sejarah pendidikan Islam adalah studi tentang bagaimana Islam telah memberikan panduan dan arahan untuk pendidikan, baik dalam hal tujuan, metode, maupun kurikulum. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Iqbal. Nah, menurut beliau, sejarah pendidikan Islam adalah studi tentang bagaimana Islam telah berusaha untuk membangun manusia yang ideal, yaitu seorang manusia yang seimbang dalam aspek intelektual, spiritual, dan moral. Nah, jadi sejarah pendidikan Islam adalah bidang studi yang penting untuk dipelajari oleh semua orang yang tertarik dengan pendidikan Islam. Dengan mempelajari pendidikan Islam ini, kita juga dapat memahami bagaimana pendidikan Islam telah berkembang sepanjang sejarah. Dengan memahami sejarah pendidikan Islam ini, kita dapat memahami bagaimana sejarah Islam telah berkembang, tujuan dan nilai-nilai pendidikan Islam serta tantangan yang dihadapi hingga saat ini. Selanjutnya kita akan membahas Madrasah Nizamiyah, dimulai dengan latar belakang pendirian Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizamul Muluk, seorang wazir atau perdana menteri dari dinasti Seljuk yang berdiri pada abad ke-11 Masehi. Madrasah Nizamiyah didirikan di berbagai kota besar seperti Baghdad, Nisapur, dan Isfahan. Nah, Madrasah Nizamiyah ini kalau di zaman sekarang setara dengan universitas. Nah, dari sekian banyak madrasah yang didirikan di berbagai kota itu, Madrasah Nizamiyah yang terletak di Baghdad lah yang paling besar. Madrasah Nizamiyah ini menjadi model bagi banyak lembaga pendidikan lainnya di dunia Islam. Tujuan utama dari pendiriannya adalah untuk menciptakan pusat pendidikan yang dapat mendidik para cendekiawan dan ulama, serta memperkuat pemahaman Sunni dalam menghadapi tantangan dari berbagai sekte dan mazhab yang berkembang pada saat itu. Sedangkan kurikulum yang digunakan di Madrasah Nizamiyah ini sangat fokus pada studi agama seperti tafsir Al-Quran, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu bahasa Arab. Sedangkan metode pengajaran yang dilakukan di madrasah ini melibatkan ceramah dan diskusi intensif antara murid dan guru. Oke, selanjutnya kita beralih ke Al-Azhar. Al-Azhar didirikan di Kairo, Mesir oleh dinasti Fatimiyah pada tahun 970 Masehi. Nah, awalnya Al-Azhar didirikan untuk sebuah masjid. Namun seiring berjalannya waktu, tempat ini berkembang sebagai tempat pusat pembelajaran dan universitas yang terkenal di seluruh dunia. Al-Azhar dikenal sebagai benteng pendidikan Islam dan tetap menjadi salah satu universitas tertua yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, keren bukan? Nah, tujuan dari didirikannya Al-Azhar ini lebih luas jika dibandingkan dengan Nizamiyah ya. Nah, yaitu tujuannya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan Islam dan mempromosikan pemahaman yang mendalam tentang berbagai ilmu, baik agama maupun ilmu umum. Nah,
Di Al-Azhar, kurikulumnya juga lebih beragam. Selain studi agama, mereka juga mengajarkan matematika, astronomi, logika, serta ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, metode pengajaran di Al-Azhar juga melibatkan ceramah, debat, serta penelitian. Banyak tokoh-tokoh yang terlibat dan lulus dari dua lembaga ini. Dari Madrasah Nizamiyah, kita mengenal Imam Al-Ghazali. Nah, beliau seorang filosof dan teolog besar dalam sejarah Islam. Nah, sedangkan di Al-Azhar, kita juga mengenal Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i dalam fikih Islam. Nah, kedua lembaga ini tidak hanya mencetak ulama dan cendekiawan, tapi juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan, juga mewariskan dan menjaga warisan intelektual Islam. Nah, itulah sekilas tentang Madrasah Nizamiyah dan Al-Azhar, dua lembaga pendidikan yang berpengaruh dalam sejarah pendidikan Islam. Semoga informasi yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Boleh di-like, share, dan subscribe juga ya video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر